warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Sarefa Maca. Seperti biasa, kita bahas tentang seputar dunia YouTube. Dunia YouTube itu benar-benar bikin kita takjub, bikin kita merasa inspirasi kita tersalurkan, terus ekonomi kita tertolong dengan adanya monetisasi. Jadi kalau seandainya kita merasa pekerjaan atau lapangan pekerjaan itu sulit di era inovasi ini, itu adalah hal yang salah. Kenapa? Kalau seandainya kita ingin bekerja atau mencari pekerjaan dan merasa pekerjaan itu adalah hal yang sulit, maka salurkan sajalah di dunia YouTube. Dunia YouTube adalah dunia di mana kita bisa menyalurkan inovasi, kreativitas, dan inspirasi atau bakat serta hobi, dan apapun itu bisa kita tuangkan di YouTube melalui konten-konten yang kita update di channel kita. Jadi untuk memulai karya atau memulai karir atau memulai kesuksesan atau memulai menggapai mimpi, gapailah mimpi di dunia YouTube. Dengan apa? Bagaimana caranya? Yaitu berawal dari kita bikin channel di YouTube. Jika seandainya kita merasa tidak ada tempat untuk menyalurkan bakat, tidak ada tempat untuk curhat, tidak ada tempat untuk menggapai mimpi, atau tidak ada tempat untuk mencari pekerjaan, atau tidak ada tempat untuk apapun itu, kamu bisa membuat tempatmu sendiri di YouTube dengan cara membuat channelmu. Apapun kontenmu di YouTube, itu tuh akan dihargai oleh siapapun, oleh teman-teman di sekitar kamu atau oleh penonton yang tertarik dengan keunikan-keunikan yang ada di dalam diri kamu. Jadi tidak ada lagi kesulitan jika kamu sudah memiliki tempat di YouTube alias memiliki channel di YouTube. Jadi jangan pernah merasakan sulit jika kamu sudah ada tempat di YouTube. Cuman saja kamu hanya memiliki modal kuota. Tapi jika seandainya kamu tidak punya kuota, kamu bisa mencari tempat-tempat yang ada wifi atau hotspot untuk bisa online di channel YouTube kamu dan update konten-konten karya kamu sendiri di YouTube. Itulah dia dunia YouTube. Dunia di mana kita bisa menyalurkan inspirasi, menyalurkan bakat, menyalurkan semua yang ada di dalam kepala kita, di hati pikiran kita. Pokoknya semuanya tersalurkan. Kalau seandainya teman-teman ingin memulai menjadi YouTuber, mulailah sekarang. Jangan pernah menunda-nunda. Karena kalau seandainya kita menunda-nunda, itu sama saja dengan kita membuang-buang waktu. Kalau teman-teman ingin menjadi orang yang sukses, lihat dan perhatikanlah orang sukses itu. Insya Allah, walau gimana-gimana pun teman-teman pasti akan mendapatkan hal yang membuat teman-teman sukses sendirinya dari aura-auranya orang-orang sukses. Sebagaimana hadis Rasulullah mengatakan, itu berkumpullah dengan orang-orang yang soleh, maka kamu akan menjadi orang yang soleh. Berkumpullah dengan orang-orang yang pintar, maka kamu akan menjadi orang yang pintar. Berkumpullah dengan orang-orang sukses, maka kamu akan menjadi orang-orang yang sukses. Tapi jika kamu berkumpul dengan orang-orang yang gagal, maka bisa jadi kamu menjadi orang yang gagal. Tapi lain halnya jika kamu berkumpul dengan orang-orang gagal, tetapi kamu menjadi motivator bagi orang-orang yang gagal, bisa memotivasi diri kamu sendiri dan bisa memotivasi orang-orang yang di sekitar kamu, maka kamu menjadi orang yang lebih baik dan menjadi orang yang terbaik di antara orang-orang di sekitar kamu. Jadi ingin jadi apa kita, itu tuh tergantung kita, tergantung mindset kita, tergantung gaya kita, tergantung cara kita berpikir, tergantung cara kita menghadapinya. Hadapi aja semua
dengan yang positif, maka kamu akan menjadi orang yang positif dan memiliki aura yang positif. Tapi kalau seandainya kamu malah sebaliknya menghadapi sesuatu itu dengan cara yang negatif, maka kamu akan menjadi orang yang negatif dan memancarkan aura negatif bagi orang-orang di sekitar kamu. Oke, itu saja. Kita lanjut aja pembahasan topik kita saat ini, yaitu tentang membuat channel di YouTube. Nah, channelnya itu, nama channelnya bagaimana cara kita menentukannya, terus tentang niche atau tema konten yang kita buat itu bagaimana cara menentukannya. Nah, itu tuh nanti kita bahas di video ini. Tapi teman-teman lihat dulu dan saksikan yang berikut ini. Selamat datang di channel Sarifah Maca. Mau jadi YouTuber? Ayo mulai sekarang. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share ya. Ya, next atau lanjut kita bahas saja tentang bagaimana cara kita menentukan channel, nama channel atau niche atau tema dari channel kita itu. Untuk menentukan semuanya itu tergantung dari kita. Kita tuh orangnya mau bagaimana di dunia YouTube. Kita tuh sebenarnya mau bagaimana di dunia ini, mau jadi apa, mau seperti apa. Jika kita ingin menjadi orang yang terkenal dan nama kita dikenang oleh orang, maka kita buatlah channel kita itu dengan nama kita sendiri, atau buatlah dengan nama samaran kita jika kita tidak ingin orang tahu kita itu dengan nama asli kita. Kalian bisa bikin nama samaran atau dengan nama asli. Jika ingin menjadi orang yang dikenang, menjadi orang yang ternama, itu tergantung dari keinginannya kita masing-masing. Kalau saya sendiri, saya bikin nama saya dengan nama channel saya itu dengan nama saya sendiri. Tapi itu bukan nama asli saya. Nama asli saya sebenarnya Sarifah Anum. Jadi saya bikinlah nama channel saya Sarifah Maca. Itu tuh berawal dari saya lari dari kenyataan, teman-teman. Itulah dia saya suka lari dari kenyataan. Tapi sebenarnya saya tidak lari, saya sebenarnya menghadapinya ya teman-teman. Hanya saja cara saya menghadapinya seperti itu. Kenapa? Karena saat ini atau dalam waktu yang akhir-akhir ini saya itu sedang dirundung masalah ekonomi, yaitu saya terjebak dengan pinjol. Ya, itu tuh berawal dari cita-cita juga teman-teman. Saya bercita-cita ingin memiliki usaha, tetapi saya tidak ada modal. Dan saya berharap, saya rasa pinjol itu bisa menolong saya. Dengan mengumpulkan uang dari pinjol, saya bisa dapat modal, membuka usaha, terus memiliki usaha. Saya rasa kalau saya sudah memiliki usaha, saya sudah punya tempat yang bisa membuat saya menggenggam mimpi atau menggapai mimpi saya. Tetapi malah sebaliknya teman-teman, yang namanya pinjol itu adalah riba. Saya malah habisnya, tidak ada pegangan sama sekali teman-teman. Tabungan saya malah ludes, yang tadinya ada sedikit malah nggak ada, hingga akhirnya terjadilah saya galbay pinjol. Dan nama saya, akun saya, sosmed saya yang menggunakan nama asli saya itu saya hapus semua. Jadi teman-teman, saya bikin channel Sarifah Maca ini berawal dari kesulitan ya teman-teman. Berarti di dunia YouTube itu bisa membuat kita merasakan tidak sulit lagi atau menolong kita dalam kesulitan. Kesulitan yang bagaimana? Kalau seandainya kita kesulitan tentang informasi, kita bisa mencarikan informasi di YouTube. Kalau seandainya kita merasa kesulitan ekonomi, kita bisa menjadikan YouTube itu tempat usaha. Sebagaimana kita berusaha untuk bisa monetisasi dan dibayar oleh iklan-iklan yang ada di YouTube. Terus YouTube itu tuh benar-benar bisa menolong kita dalam kesulitan. Pokoknya kalau seandainya merasa kesulitan, teman-teman bisa
lari atau kabur aja ke dunia YouTube. Tapi masih di dunia ya teman-teman, hanya saja tempatnya berbeda, yaitu namanya YouTube. Itulah dia asal mula terbuatnya channel Sarefa Macha. Channel dimana saya bisa menyalurkan inspirasi saya, menyalurkan bakat saya, menyalurkan hobi, menyalurkan semua usaha saya. Pokoknya saya itu berharap agar dengan cara saya yang seperti ini nanti saya bisa sukses seperti orang-orang yang sukses di YouTube, bisa menggapai mimpi saya dan bisa menyelesaikan semua masalah-masalah saya dalam dunia perpinjolan. Sebenarnya saya dari dulu memang pengen jadi YouTuber, hanya saja dulu itu saya tidak terfokuskan dengan menjadi YouTuber. Hingga akhirnya karena saya terjebak pinjol, jadilah saya rajin melihat YouTube tentang informasi dunia pinjol. Terus rajin-rajin saya melihat informasi tentang ide bisnis. Kalau seandainya saya berbisnis, otomatis saya butuh modal lagi. Sedangkan cara saya yang kemarin untuk mendapatkan modal adalah sulit, atau pokoknya saya merasakan kesulitan kalau seandainya saya memulai bisnis. Kesulitannya bagaimana? Ya, banyak itu ya teman-teman. Kesulitannya dari mulai modal, terus support, terus pokoknya saya rasa itu adalah hal yang berat. Hingga akhirnya saya memutuskan untuk membuat channel Sarefa Macha, di mana saya bisa sharing, bisa menyalurkan inspirasi, bisa menyalurkan bakat, hobi yang dulu selama ini saya pendam. Kalau dipendam-pendam bisa gawat juga ya teman-teman, bisa meletus nantinya. Jadi teman-teman, jangan pernah kalian memendam apa yang ada di dalam diri kalian dalam waktu yang cukup lama, atau dalam waktu yang kalian sendiri nantinya tidak sanggup atau kewalahan menghadapinya. Daripada dipendam-pendam, mending disalurkan aja ya teman-teman. Bagaimana cara menyalurkannya? Ya, tergantung teman-teman memiliki cara masing-masing tentunya. Kalau saya cara menyalurkannya ya seperti ini. Karena kalau seandainya di dunia nyata, di realnya itu saya kan orangnya suka sendiri-sendiri. Terus kalaupun saya berkumpul, sebenarnya saya tuh orangnya introvert. Tapi kalau seandainya dikatakan introvert sih enggak juga, saya extrovert juga ya. Kalau seandainya orang kumpul-kumpul, saya juga bisa kumpul seperti layaknya orang-orang yang berkumpul. Tapi kalau seandainya perkumpulan itu saya rasa tidak bermanfaat, saya rasa itu membuat diri saya tuh makin terpuruk, lebih baik saya tidak berkumpul atau tidak berada di sekitar itu. Lebih baik saya menyendiri, karena saya orangnya sensitif. Apapun aura-aura atau hal-hal yang ada di sekitar saya itu saya merasakannya. Jadi lebih baik saya sendiri saja gitu. Kalau seandainya orang di sekitar saya positif, saya mau bergabung. Tapi kalau seandainya ada aura-aura negatif, lebih baik saya menyendiri. Itulah saya. Jadi itulah teman-teman. Kalau seandainya teman-teman mau cari tempat di YouTube, bikinlah channel teman-teman sendiri, yaitu dengan nama teman-teman atau nama samaran jika teman-teman ingin dikenang seperti layaknya orang-orang yang terkenang. Tapi kalau seandainya teman-teman ingin nama channel itu sesuai dengan niche atau tema konten yang akan teman-teman update atau upload di YouTube, maka teman-teman bisa bikin misalnya di belakangnya tentang tutorial. Kalau seandainya teman-teman ingin menjadi tutor atau konten teman-teman itu temanya tentang tutor, jadi nama channel itu disesuaikan aja teman-teman. Kalau seandainya teman-teman seorang gamers, teman-teman bisa bikin nama gamenya itu atau teman-teman bisa bikin nama game atau nama teman-teman bisa dicampurkan dengan nama game,
Atau kalau seandainya teman-teman hobi tentang perjalanan, teman-teman bisa bikin tentang perjalanan. Pokoknya nama channel itu buatlah nama yang mudah diingat oleh para pengguna YouTube atau publik, sehingga saja mereka mudah melakukan pencarian nama channel kita di pencarian YouTube apabila mereka tuh ingin melihat channel kita, melihat konten kita yang terupdate di YouTube. Nah, jadi kalau seandainya teman-teman bikin nama channel yang aneh-aneh, yang sulit dicari di YouTube, yang sulit diingat, nah, itu tuh kan juga akan berdampak buruk juga akhirnya untuk channel kita. Jadi channel kita tuh sulit juga untuk berkembang. Jadi kalau dari awal-awal mulailah untuk membuat nama channel yang mudah diingat, mudah dihafal, mudah dicari, agar channel kita tuh nantinya mudah juga berkembangnya gitu. Selanjutnya itu kita menentukan tema atau niche dari channel YouTube kita. Bagaimana tema atau niche dari channel YouTube kita itu menentukannya? Ya sesuai dengan minat, bakat, dan hobi kita itu tadi. Kalau seandainya kita hobi atau sukanya di bidang masak-masak, ya bikinlah tentang masak-masak. Kalau hobi dengan makan-makan, bikinlah makan-makan. Kalau kita berbakat untuk menjadi tutor, bikinlah niche tentang tutor. Kalau seandainya kita suka traveling, suka jalan-jalan, bikinlah tentang jalan-jalan. Tetapi minat, bakat, dan hobi kita itu tadi kita sesuaikan juga dengan budget atau modal yang kita miliki. Misalnya kalau seandainya kita suka traveling tetapi kita tidak memiliki modal yang cukup untuk melakukan perjalanan atau traveling, lebih baik itu tuh ditunda saja dulu niche-nya tentang itu. Nanti teman-teman juga akan merasakan kesulitan nantinya kalau seandainya teman-teman bikin niche atau tema tidak sesuai dengan kemampuan teman-teman. Hingga akhirnya nanti teman-teman bisa membuat konten secara acak-acak. Kalau bikin konten secara acak-acak itu nanti juga tidak bagus dampaknya bagi subscriber kita, karena sebagian subscriber itu sukanya kriterianya bagian yang itu, ya tentang itu saja. Kalau seandainya ada subscriber yang suka di bagian tentang nice, tentang perjalanan, jadi mereka tuh tidak meng-unsubscriber kita nantinya gitu. Pokoknya jadilah orang yang konsisten mulai dari awal hingga akhir agar kita mendapatkan hasil yang konsisten. Kalau kita sudah konsisten dari awal hingga akhir, maka kita nanti juga akan mendapatkan hasil yang konsisten pula. Jadi kalau seandainya kita sudah acak-acakan dari awal, ya hingga akhirnya nanti kita sulit juga mengaturnya gitu. Nanti pas giliran dimonetisasi hasilnya juga tidak acak-acakan juga gitu, nggak sesuai dengan yang diharapkan. Jadi kalau mulai awal-awal ini, mulailah untuk membuat niche atau tema yang sesuai dengan apa yang kamu inginkan, apa yang kamu harapkan dari diri kamu itu. Kalau seandainya kamu sudah nyaman, otomatis orang lain juga akan merasakan nyaman. Karena rasa itu pastilah sama ya teman-teman, sama-sama perasaan, sama-sama kenyamanan itu sama-sama dilihat, sama-sama didengar oleh kita, untuk kita, dan untuk penggemar-penggemar kita yang menonton video dan konten-konten kita. Terus kalau seandainya bakat, bagaimana cara kita mengetahui bakat kita itu tadi? Ya, cara kita mengetahui bakat kita itu tadi dengan cara kita mengetahui diri kita dulu tentunya.
kita cari tahu dulu kita tuh sebenarnya tuh bagaimana, inginnya bagaimana, maunya bagaimana, sukanya bagaimana. Dulu tuh kita seringnya melakukan apa, jadi kita kenali dulu diri kita sendiri. Kalau karena kita sudah mengenal diri kita sendiri, otomatis kita sudah tahu bakat kita itu tentang apa. Jangan pernah jadi orang lain ya teman-teman. Kalau seandainya kita nggak jadi diri kita, kita menjadi orang lain, itu tuh rasanya juga sakit atau sulit ya teman-teman. Kenapa? Karena batinnya kita tuh tidak merasakan kepuasan dari apa yang kita rasakan atau apa yang kita lakukan. Jadi kalau seandainya teman-teman ingin merasakan puas, merasakan senang, merasakan nyaman, teman-teman jadilah diri teman-teman sendiri. Kalau seandainya teman-teman suka game di YouTube ini, seorang gamers juga dihargai ya teman-teman, banyak penontonnya, banyak like-nya, banyak komennya. Jadi nggak ada di YouTube itu yang tidak dihargai. Jadi larilah ke dunia YouTube. Itulah dia cara menentukan nama channel, nice atau tema konten dari channel kita. Bagaimana cara kita menentukan bakat yang ada di dalam diri kita, terus bagaimana cara kita membuat konten, itu caranya ada di teman-teman. Pokoknya teman-teman pede aja bikin nama sesuai dengan yang teman-teman inginkan. Pokoknya jangan pernah jadi orang lain ya, jadilah diri teman-teman. Kalau seandainya kita tampil menjadi orang lain, apapun itu hasilnya tidak bagus, tidak memuaskan. Kalaupun kita banyak like tetapi kita jadi orang lain, itu rasanya sia-sia. Kalau seandainya kita banyak like, sedikit pun like, kalau kita sudah jadi diri kita sendiri, seperti apa yang kita inginkan, seperti apa yang kita harapkan, seperti apa yang kita suka, itu tuh akan membuat kita puas sendirinya dan kita bersyukur. Kalau kita sudah bersyukur, otomatis nikmat Tuhan itu akan bertambah. Bersyukur aja ya teman-teman, itu kuncinya kalau kita ingin menjadi orang yang sukses. Jadi kalau seandainya kita udah bersyukur, otomatis nikmat itu akan ditambah dan kita akan merasakan nikmat yang luar biasa dari Tuhan. Kalau seandainya kita malah sebaliknya, itu tuh akan membuat kita berdampak buruk tentunya gitu. Oke, itu saja dulu tentang menentukan nama channel dan tema channel di YouTube. Semoga sukses teman-teman semua, semoga teman-teman menjadi apa yang teman-teman inginkan, menjadi apa yang teman-teman harapkan, dan menggapai semua mimpi teman-teman. Semangat aja ya, jangan pernah menyerah. Pokoknya kalau seandainya teman-teman yakin sukses, insya Allah teman-teman akan sukses. Sukses itu tiangnya di kita. Kalau kita mau sukses, kalau kita berusaha, tentu kita akan menjadi sukses. Tapi kalau seandainya kita ingin sukses tapi nggak ada usaha, itu sama dengan angan-angan kosong atau mimpi yang hampa, mimpi yang nggak punya api, itu artinya. Jadi kalau ingin sukses, berusahalah semaksimal mungkin hingga akhirnya teman-teman mencapai kesuksesan itu. Oke, kita akhiri saja pertemuan kita saat ini. Sampai ketemu di video-video saya selanjutnya. Semoga teman-teman tetap positif, tetap semangat, dan tetap menjadi orang yang terbaik di antara yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.